Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Halo, kembali lagi bertemu dalam seri penelitian kualitatif. Hari ini kita masih melanjutkan baca buku dari Bapak Dr. Abdus Samad. Melanjutkan pertemuan yang lalu, kita sekarang masuk pada bab yang keempat. Teori metode dalam pendekatan kuali, ilmu sosial dan penelitiannya. Dalam tradisi disiplin antropologi, suatu penelitian lapangan menuntut kehadiran peneliti di lokasi kajiannya. Yang kajiannya itu mungkin berupa suatu kelompok masyarakat kecil, masyarakat terpencil, atau bagian dari masyarakat yang besar, dalam waktu yang relatif panjang. Selama kehadiran di lapangan penelitian, ia bercampur dan menyesuaikan diri dalam kehidupan masyarakat itu untuk memperoleh kesan yang sebenarnya dan mungkin mendalam. Alasan untuk bercampur dan menyesuaikan diri dalam kehidupan masyarakat artinya ialah berinteraksi dengan objek kajiannya, yaitu melakukan pengamatan langsung pada berbagai peristiwa atau bergabung dalam peristiwa tertentu untuk mengalaminya. Melakukan koleksi dokumen dan benda, atau melakukan berbagai obrolan dengan warga berbagai lapisan masyarakat. Apabila observasi partisipasi itu dianggap suatu kajian lapangan, seperti biasa dilakukan dalam tradisi antropologi, maka sebenarnya tidaklah mudah metode dan teknik ini diajarkan di kelas. Dalam waktu yang relatif singkat, saya kira hal itu adalah karena yang pertama, observasi partisipasi merupakan gabungan dari beberapa metode dan teknik penelitian. Kedua, observasi partisipasi, terutama partisipasinya itu dilakukan akan tergantung oleh bagaimana masyarakat atau kelompok masyarakat itu berlaku sebagai subjek kajian. Dan ketiga, gerak yang luas ataupun sempit akan tergantung oleh lingkup masalah yang menjadi sasaran kajian. Ketiga hal itu dianggap kendala ataupun syarat dalam melaksanakan gerak observasi partisipasi. Walaupun demikian, mungkin masih perlu dipertimbangkan secara bijak, mengingat peneliti adalah instrumen atau alat penelitian utama. Dengan demikian, dapat diperhitungkan akan derajat keberhasilan observasi partisipasi itu oleh semi penelitian lapangan, yaitu kemahiran yang tinggi dalam studi lapangan dan ketajaman membuat deskripsi, serta analisis sebagai binaan dari keseluruhan pengetahuan akademik dan pengalaman hidup peneliti. Artinya, seorang peneliti mencapai keadaan seperti itu apabila memiliki kemampuan melakukan abstraksi dari empirik dan konseptualisasinya. Metode hanyalah cara dan teknik kajian. Metode hanyalah cara dan teknik dan kajian
sebagai cara khusus yang dianggap alat bantu, karena alat utama itu terletak pada diri peneliti tersebut. Peran penelitian adalah berkaitan dengan tugas dari ilmu yang karena itu ilmu memiliki pendekatan-pendekatan ilmiah tertentu sesuai dengan hakikat ilmu tersebut. Ilmu pengetahuan dengan penelitian terkait erat atau keduanya menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan, karena ilmu itu memiliki metode, atau disebut metode ilmiah. Penelitian ilmiah tidak hanya melakukan deskripsi tentang sesuatu, menerangkan tentang kondisi dasar berbagai peristiwa, menyusun teori dengan cara menyusun kaidah hubungan antar peristiwa, atau membuat prediksi estimasi, proyeksi tentang gejala yang akan muncul, tetapi juga melakukan tindakan guna mengendalikan peristiwa tersebut. Demikianlah, salah satu ciri penting dan ilmu pengetahuan ialah adanya pendekatan ilmiah. Sedangkan pendekatan ilmiah akan diperoleh dengan atau melalui penelitian yang dibangun di atas teori-teori tertentu. Secara eksplisit, pernyataan itu mengemukakan bahwa suatu penelitian harus terlebih dulu memiliki teori. Jika tidak ada, maka penelitian yang dilakukan tanpa teori dianggap bukanlah sebagai penelitian ilmiah. Memang benar bahwasanya suatu ilmu atau suatu penelitian kini biasanya dibangun di atas suatu teori tertentu yang secara lebih tegas mengarahkan dan menentukan penelitian tersebut. Tetapi, dengan sisi lain, teori memberikan pembatasan bangunan teori tidak selalu dapat mengakomodasikan seluruh keingintahuan peneliti. Malahan cenderung akan makin banyak hal yang tak diketahuinya. Apalagi dirinya sebagai instrumen kajian yang utama, itu perlu memperoleh kesan langsung dari subjek kajian, yaitu para individu dalam kehidupan mereka yang tidak statis. Dalam ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan yang pada hakikatnya berkeinginan untuk memahami manusia seutuhnya, maka kendala apapun yang ditemui dalam upaya memahaminya itu merupakan penyumbat kreativitas ilmuwan. Apakah keadaan itu disebabkan oleh hakikat manusia itu sendiri yang memiliki berbagai sisi dinamik, atau memiliki sifat multidimensional, ataukah sampai saat ini memang tidaklah mudah kita memahami diri sendiri? Observasi partisipasi berupaya untuk menjawab misteri seperti itu sebagai metode yang memiliki teknik-teknik tertentu dalam memahami organisasi dan situasi sosial serta berinteraksi dengan subjek yang diamatinya. Penelitian lapangan, observasi, dan etnografi. Penelitian itu dapat dikatakan sebagai upaya mencari dan memahami sejumlah informasi yang dalam pengumpulannya melalui penelitian lapangan tidak selalu menggunakan satu teknik saja. Informasi yang hendak dicari juga beragam, banyak, khusus atau kadangkala harus dipilih oleh berbagai pertimbangan peneliti dan lingkup penelitiannya. Zeldich membedakan metode penelitian lapangan, atau disebutnya field method dalam 3 kategori, yaitu observasi partisipasi, wawancara informan, enumerasi, dan sampel. Dalam partisipasi observasi, peneliti atau field worker langsung mengamati dan juga turut serta dalam hubungan-hubungan sosial yang diakibatkan oleh kegiatannya itu. Ia mungkin aktif, kurang atau tidak aktif sama sekali dalam berbagai peristiwa, atau melakukan wawancara dalam proses observasi itu. Informan adalah seseorang yang memberikan informasi lebih banyak tentang orang lain, dan hal yang berkaitan dengannya daripada tentang dirinya. Wawancara selama runtutan peristiwa itu adalah bagian dari metode observasi partisipasi. Enumerasi dan sampel dilakukan melalui survei dan observasi langsung yang dapat dihitung. Karena itu, dalam kegiatan seperti ini kurang dilakukan partisipasi. Menurut tradisi antropologi, penelitian kuali memerlukan studi lapangan atau field work, yang biasa disebut kajian etnografi. Observasi partisipasi ialah pendekatan yang paling diandalkan, yang tampak identik dan seolah tak terpisahkan antara etnografi, fieldwork, observasi partisipasi, seperti Bronislaw
Malinowski tahun 1932 melakukan penelitian lapangannya di Kepulauan Pasifik. Penelitian lapangan etnografi adalah salah satu ciri utama antropologi dengan melakukan observasi partisipasi. Peneliti berpartisipasi dalam berbagai peristiwa dan kegiatannya, menggunakan bahasa setempat. Tujuan berpartisipasi itu seperti dikemukakan oleh Malinowski bahwa to grasp the native's point of view, his relation to life, to realize his vision of this world. Berpartisipasi dengan subjek tidak lepas dari penelitian lapangan atau fieldwork yang menurut Spratly bahwa fieldwork then involves the discipline study of what the world is like to people who have learned to see, hear, speak, think, and act in ways that are different. Etnografi adalah sejumlah kegiatan dan hasil kerja untuk mengungkapkan suatu kebudayaan, yang pada masa lalu cenderung etnografi itu adalah meneliti tentang kebudayaan orang lain. Sebagaimana para peneliti barat mengamati kebudayaan dan masyarakat lain itu karena daya tarik tertentu yang kemudian hal itu dianggap salah satu ciri etnologi. Hakikat seperti itu tampak masih banyak terdapat seperti dikemukakan oleh Spratly bahwa the central aim of ethnography is to understand another way of life from the native point of view. Ethnography means learning from people. Hakikat utama dari etnografi itu jelaslah, yaitu orang lain harus dihargai yang besar kemungkinan memiliki sesuatu yang lebih dari kita. Karena itu, etnografi adalah belajar dari orang lain. Apakah selalu sasaran perhatian itu tentang orang lain, tentang kebudayaan atau masyarakat lain? Saya kira sekarang terjadi perubahan berupa kecenderungan bahwa perhatian penelitian itu tidak lagi terbatas hanya tentang orang lain, kebudayaan atau masyarakat lain, tetapi perhatian beralih kepada diri sendiri, atau pada kebudayaan dan masyarakatnya sendiri, tempat ia hidup dan mengembangkan diri. Apabila dengan metode observasi partisipasi, peneliti itu aktif bercampur dengan masyarakat lain yang asing baginya, kajian tentang kelompok masyarakatnya sendiri tampaknya keasingan itu tak akan berlaku. Kelemahan masih bisa timbul yang karena meneliti diri sendiri